Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin, para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersyukur kepadanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, dengan bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di Masjid Nabawi. Dan seperti biasa kita masih melanjutkan pelajaran kita, dan pada pertemuan kemarin kita telah berakhir dari Al-Iman bil Kutub. Setelah 3 pertemuan pertama kita membahas tentang Al-Quran, pertemuan kedua kita bahas tentang Taurat, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang Al-Injil. Dan insyaAllah pada malam hari ini kita masuk pada rukun iman yang selanjutnya, yaitu al-iman bir rusul, beriman kepada para rasul. Yang tatkala malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjelma sebagai seorang Arab Badui, kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, fa akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah aku tentang keimanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina billah bil qadari khairi wa syarrihi." Iman adalah engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para rasul, kemudian beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir Allah, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan alhamdulillah kita sudah membahas iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada takdir. Tinggal 2, yaitu al-iman bir rusul dan iman bil yaumil akhir. Dan pada malam hari ini kita akan mulai tentang al-iman bir rusul, beriman kepada para rasul. Para hadirin jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk beriman kepada para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah tidak membiarkan hamba-hambanya diciptakan demikian saja, tetapi Allah mengutus para rasul untuk mengajarkan kepada para hamba bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul. Setiap umat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul yang untuk menyeru kepada umat tersebut agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri mereka daripada kesyirikan. Dan kita harus beriman kepada seluruh para rasul, tidak ada yang kita beda-bedakan. Tidak boleh kita beriman kepada sebagian kemudian kafir kepada sebagian. Oleh karenanya tatkala malaikat Jibril bertanya tentang rukun iman, maka Nabi SAW menjawab, ya, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi, dan beriman kepada para rasul-rasulnya. Kita beriman kepada para rasul-rasul, bukan satu rasul, tapi seluruh rasul yang pernah Allah utus, rasul dan para nabi. Barang siapa yang kufur kepada salah satu rasul, maka dia telah kafir kepada rasul-rasul yang lainnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, rasul beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya. Demikian juga orang-orang yang beriman, demikian juga kaum mukminin beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah menegaskan, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seluruhnya rasul dan kaum mukminin seluruhnya beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para rasul. Kemudian mereka berkata, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kami tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain dalam hal keimanan. Dalam hal keimanan tidak ada pembedaan. Kita beriman kepada seluruh nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman terhadap nabi-nabi yang kita
tahu nama-namanya dan beriman kepada nabi-nabi yang tidak diketahui nama-nama mereka. Karena sebagian nabi Allah jelaskan dan banyak yang Allah tidak kisahkan kisah mereka dalam Al-Quran. Oleh karenanya barang siapa yang beriman kepada sebagian nabi dan mengingkari, atau barang siapa yang beriman kepada sebagian nabi dan mengingkari yang lainnya, maka dia telah kufur kepada seluruh nabi tersebut. Di antaranya orang-orang Nasara yang mereka hanya beriman kepada Nabi Isa, dan mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Adam sampai Nabi Isa, seluruhnya mereka beriman. Tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini melazimkan mereka kufur kepada seluruh nabi. Karena seluruh nabi telah mewasiatkan akan ada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mereka dianggap kufur kepada seluruh rasul. Barang siapa yang ingkar kepada satu orang nabi, berarti dia ingkar kepada seluruh nabi. Demikian juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mereka hanya beriman dari Nabi Adam sampai Nabi Musa. Adapun Nabi Isa mereka tidak beriman. Bahkan mereka menuduh Nabi Isa sebagai pezina, anak zina. Ya, mereka menuduh bahwasanya Maryam berzina dengan seorang namanya Yusuf An-Najjar. Kemudian lahirlah Nabi Isa di luar perkawinan, sehingga mereka kemudian berusaha membunuh Nabi Isa. Maka sungguhnya orang-orang Yahudi telah kufur kepada seluruh nabi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang kaum Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzdzabat qaum Nuhin al-mursalin." Sungguhnya kaum Nuh telah mendustakan seluruh para rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal di zaman Nabi Nuh, rasul cuma satu, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada rasul yang lain. Rasul yang pertama diutus di muka bumi ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Adapun Nabi Adam dia seorang nabi, dan ada beda antara nabi dan rasul. Akan kita jelaskan setelah ini. Oleh karenanya tatkala hari kiamat, tatkala di padang mahsyar manusia mencari syafaat karena mereka menunggu di padang mahsyar hari yang sangat panas dengan jarak matahari 1 mil, sementara keringat mereka bercucuran. Hari tersebut satu hari sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ka khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun hari tersebut. Sehingga mereka mendatangi orang-orang saleh, yaitu mendatangi para nabi untuk minta syafaat agar para anbiya minta kepada Allah untuk segera menyegerakan persidangan. Karena mereka menunggu persidangan tersebut dengan penungguan yang sangat memayahkan. Maka mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mereka berkata, "Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadayhi wa asjada laka malaikatahu." Wahai Adam, engkau adalah nenek moyangnya manusia. Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya, dan Allah telah menjadikan para malaikat sujud kepada engkau. Amata ramah nahnu fih, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami yang sangat memayahkan? Ala tashfa'lana inda rabbina, tidakkah engkau memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Adam menolak untuk beri syafaat. Dia mengatakan, aku telah melanggar perintah Allah. Allah melarang aku untuk mendekati sebuah pohon, aku dekati. Kata Nabi Adam, nafsi nafsi, masing-masing urusannya masing-masing. Idhabu ila ghairi, kata Nabi Adam, pergilah kalian kepada nabi selainku. Kemudian Nabi Adam berkata, itu Nuhan, innahu awwalu rasulin arsalahullahu ilal ard. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh, sungguhnya dia adalah rasul pertama yang Allah turunkan ke atas muka bumi. Jadi rasul pertama adalah Nabi Nuh. Dan disebutkan oleh dalam tafsir bahwasanya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 10 kurun, 10 abad. Terjadi kemaksiatan, tapi belum terjadi kesyirikan. Kesyirikan terjadi tatkala di kaum Nabi Nuh. Tatkala terjadi kesyirikan, maka Allah utus seorang rasul. Allah utus seorang rasul. Sebelumnya terjadi kemaksiatan di zaman Nabi Adam. Buktinya Qabil membunuh Habil, anak Nabi Adam yang satu membunuh yang lainnya karena hasad. Kemudian terjadi kemaksiatan lain. Akan tapi tatkala belum sampai pada tingkat kesyirikan, Allah belum mengutus seorang rasul. Kemudian tatkala terjadi penyembahan berhala di zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah pun mengutus rasul pertama, yaitu Nuh alaihissalam. Perhatikan, tatkala Nabi Nuh alaihissalam didustakan oleh kaumnya, belum ada rasul yang lain, tidak ada, ini rasul pertama Nabi Nuh. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzdzabat qaum Nuhinil mursalin. Sungguhnya kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal rasulnya cuma satu. Artinya apa? Dengan mendustakan rasul ini berarti mendustakan seluruh rasul yang akan datang. Barang siapa yang mendustakan seorang rasul saja, maka dia otomatis mendustakan seluruh rasul.
Makanya Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Orang-orang beriman mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak pernah beda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasul tersebut. Kami beriman dengan seluruh rasul tersebut. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam dan rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada seluruh rasul-rasul tersebut. Sekarang kita sebutkan apa bedanya antara nabi dengan rasul. Nabi diambil dari bahasa Arab, dari an-naba. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan diambil dari kalimat naba, ada yang diambil dari kalimat nabawah. Adapun naba artinya khabar. Artinya apa? Khabar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim." Tentang apakah mereka sedang bertanya-tanya di antara mereka? Orang-orang musyrikin, kata Allah, "'anin naba'il 'azim." Alladzi hum fihi mukhtalifun, tentang kabar yang besar, kabar yang dahsyat. Itu mereka tentang bertanya tentang hari kiamat, saling bertanya tentang hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentang kabar hari kiamat tersebut. Jadi naba artinya khabar, dan nabi dikatakan dengan dari kalimat naba karena nabi dia adalah mukhbar minallah atau mukhbir anhu. Nabi adalah seorang yang dikabarkan oleh Allah atau dia mengkabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengkabarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan sebagai seorang nabi. Adapun rasul diambil dari arsala yursilu irsalan, artinya taujih, mengarahkan atau mengirimkan. Ya, sebagaimana perkataan Ratu Bilqis tatkala ingin mengirim hadiah kepada Sulaiman, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Tatkala Ratu Bilqis ingin merayu Sulaiman atau mengetes Nabi Sulaiman alaihissalam, maka dia pun mengirim hadiah. Mursilatun ilaihim bihadiyah. Kata Bilqis, saya akan mengirimkan hadiah kepada Sulaiman. Jadi rasul artinya utusan, mursal artinya utusan. Apa bedanya antara nabi dengan rasul? Ada khilaf di antara para ulama tentang perbedaan antara nabi dengan rasul. Yang jelas kita tahu dalam syariat Islam bahwasanya kedudukan yang paling tinggi adalah nabi, adalah rasul. Kemudian setelah itu nabi, baru kemudian wali. Wali dari kalangan manusia biasa, kemudian lebih tinggi di atasnya adalah nabi, kemudian yang lebih tinggi lagi adalah para rasul. Para rasul kedudukannya lebih mulia daripada para anbiya. Bedanya nabi dengan rasul, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan nabi tidak diutus untuk berdakwah kepada suatu kaum, tapi dia diutus untuk dirinya sendiri. Dia orang saleh, seperti orang yang saleh. Adapun rasul diutus untuk berdakwah. Namun pendapat ini kurang kuat. Bagaimana nabi tidak berdakwah? Nah, ini mustahil, sementara para ulama saja wajib untuk berdakwah. Dan Nabi SAW mengatakan al-anbiya al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para ulama saja pewaris para nabi, mereka berdakwah. Bagaimana dengan nabi-nabi? Jadi pendapat ini yang sering waktu kita di SD dulu dikatakan nabi, ya, adalah yang tidak diutus kepada suatu kaum, adapun rasul diutus kepada suatu kaum. Ini pendapat yang kurang tepat. Pendapat berikutnya yang menjelaskan perbedaan antara nabi dengan rasul, yaitu nabi diutus tidak membawa syariat baru, adapun rasul diutus membawa syariat baru. Jadi nabi dia seperti ulama, nabi seperti ulama di kalangan para nabi. Jadi nabi-nabi itu nabi-nabi di kalangan para rasul seperti ulama di kalangan para nabi. Saya ulangi, nabi-nabi ditinjau dari seorang rasul seperti para ulama ditinjau dari seorang nabi. Para ulama tugasnya apa? Mengajarkan ajaran apa? Nabi. Para nabi tugasnya mengajarkan ajaran para rasul sebelumnya. Jadi dia berdakwah, tetapi dia tidak membawa syariat baru. Dia menjelaskan syariat rasul yang sebelumnya. Inilah perbedaan antara nabi dengan rasul. Kalau rasul diutus dengan syariat baru. Kalau muncul rasul baru seperti Nabi Isa. Nabi Isa seorang rasul, Nabi Musa juga seorang rasul. Tapi Nabi Isa dia membawa kitab Injil, syariat baru. Yang kitab Injil ini tidak merubah total Taurat, tidak, tetapi merubah sebagian hukum-hukum Taurat. Berarti ada syariat baru yang merubah Injil, yang merubah Taurat. Injil ada sesuatu yang baru yang berbeda dengan Taurat, namun tidak memansuhkan Taurat.
Karena ada yang baru, maka Isa disebut juga dengan seorang rasul. Jadi saya ulangi, seorang rasul membawa syariat baru, adapun nabi tidak membawa syariat baru. Kedudukan nabi ditinjau dari rasul seperti kedudukan ulama ditinjau dari nabi. Sebagaimana para ulama tugasnya menyampaikan ilmu seorang nabi, demikian juga para nabi ditugaskan menyampaikan ilmu seorang rasul yang sebelumnya, sehingga mereka mendakwakan ilmu rasul. Dan ini pendapat yang cukup kuat, akan tapi dibantah oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan tidak disyaratkan seorang rasul harus membawa syariat yang baru. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berfirman, "Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati, famaziltum fi syakkim mimma ja'a bih, hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasula." Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yusuf alaihissalam, sungguh telah datang kepada kalian Yusuf dengan membawa penjelasan-penjelasan dan kalian selalu dalam kondisi meragukannya. Kemudian kata Allah, hatta idza halak, tatkala Yusuf telah meninggal dunia, maka kalian berkata, la yab'atsallahu min ba'dihi rasula, Allah tidak akan mengutus seorang rasul setelah dia. Ini dalil bahwasanya Yusuf adalah seorang rasul, bukan nabi. Dan ini sepakat bahwasanya Yusuf adalah seorang rasul. Namun tidak dikenal Yusuf membawa kitab yang baru. Dan tidak dikenal Nabi Yusuf alaihissalam membawa syariat baru. Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam tatkala ditanya, dia mengatakan bahwasanya saya mengikuti wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Tatkala Nabi Yusuf berdialog dengan penghuni penjara, teman yang di penjara, Nabi Yusuf mengatakan, wattaba'tu millati abai, aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Mengikuti agama Ibrahim, Ishak dan Yakub. Sehingga kata para ulama, berarti Yusuf tidak membawa syariat baru dan tidak disebutkan dia mempunyai risalah baru, akan tapi dia disebut sebagai seorang rasul dengan kesepakatan para ulama. Demikian juga Nabi Sulaiman tidak dikenal membawa syariat baru dan dia mengikuti kitab Tauratnya Nabi Musa. Dan banyak para anbiya yang mengikuti kitab Tauratnya Nabi Musa, sampai diutuslah Nabi Isa dengan Injil. Jadi antara Musa dengan Isa banyak nabi-nabi. Ya. Oleh karena para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, kita kembali tadi kepada masalah Nabi Yusuf alaihissalam atau rasul. Dia seorang rasul meskipun tidak membawa syariat baru. Kalau begitu, apa bedanya antara seorang nabi dengan seorang rasul? Pendapat yang ketiga menyatakan seorang nabi diutus kepada kaum mukminin. Adapun seorang rasul diutus kepada kaum kafirin, orang-orang kafir yang mengingkari, dan tidak harus membawa syariat baru. Terkadang bawa syariat baru seperti Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, terkadang tidak membawa syariat baru seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Akan tapi Nabi Yusuf diutus kepada orang-orang kafir. Oleh karena Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah di Mesir. Berdakwah di Mesir. Sebagaimana Nabi Musa mendakwahi Firaun, sebagaimana Nabi Isa mendakwahi orang-orang yang membangkang, ya. Oleh karenanya ini pendapat yang cukup kuat bahwasanya para rasul diutus kepada kaum kafirin dan kaum mukminin. Adapun para anbiya hanya diutus kepada kaum mukminin. Ala kulli hal, ini ada khilaf di antara para ulama. Sekarang pertanyaan permasalahan berikutnya, bagaimana cara kita beriman dengan para rasul? Cara kita beriman kepada para rasul yang Allah perintahkan, yaitu beriman kepada para rasul dengan secara global maupun secara terperinci. Kita beriman secara global dan kita beriman secara terperinci apa yang Allah perincikan dalam Al-Quran dan apa yang dirincikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Adapun beriman secara global, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ini di antara beriman kepada para rasul. Yang pertama, setiap umat diutus seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul. Dan kita meyakini bahwasanya para rasul seluruhnya jujur, tidak ada yang dusta. Bagaimana mereka dusta? Mereka utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan Rabbul Alamin. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an, dalam surat Yasin, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul.
dan mereka semuanya berada di atas jalan kebenaran. Kemudian di antara keyakinan kita terhadap para rasul semuanya menyuruh kepada tauhid. Yang berbeda hanyalah syariat. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Setiap para nabi dijadikan, atau setiap para rasul, nabi dan rasul ada syariatnya sendiri-sendiri. Namun mereka bersepakat dengan intisari dakwah mereka. Jadi ada intisari dakwah yang disepakati, seperti masalah kejujuran, masalah hari kiamat, masalah akhlak yang baik. Tapi syariat-syariat penerapan mungkin berbeda, mungkin puasanya berbeda, mungkin cara sholatnya berbeda, ya. Mungkin ada syariat-syariat yang lain, cara berkorbannya berbeda. Kalau nabi-nabi terdahulu, kalau meletakkan korban, kalau korbannya diterima atau maka kalau mendapat gonimah, kalau gonimahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka turun api yang membakar gonimah tersebut. Adapun gonimah pada zaman Rasulullah SAW dihalalkan. Di zaman Nabi dahulu tidak ada gonimah dihalalkan. Kalau mereka sudah berperang kemudian dapat gonimah, maka turun api membakar gonimah tersebut. Ini dilihat oleh para pengikut para nabi. Tetapi syariat mereka sama. Oleh karena Nabi SAW menyebutkan bahwasanya nahnu ma'syarul anbiya dinuna wahid, ya, abna'u allat, ya, bahwasanya kami adalah seperti orang-orang yang satu ayah tapi berlainan ibu. Abna'u allat ya artinya satu ayah namun berlainan ibu. Artinya apa? Sama-sama mendakwakan tauhid tetapi syariat berbeda-beda. Kemudian di antaranya beriman bahwasanya para rasul mereka adalah makhluk, bukan Tuhan. Maka tidak boleh kita melebih-lebihkan para rasul di luar daripada apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya kita dapati dalam Al-Quran banyak kaum para anbiya atau kaum para rasul, mereka mengingkari para rasul karena mereka menganggap para rasul tersebut manusia biasa. Mereka mengatakan in antum illa basyarum mithluna. Kata kaum mereka, kalian hanyalah rasul seperti kami. Ngapain kami beriman kepada engkau wahai Nuh, wahai fulan, wahai Nabi fulan? Semuanya diingkari. Kenapa? Mereka inginnya rasul dari malaikat. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya para rasul adalah manusia seperti kaum mereka. Dan sebagaimana telah kita jelaskan hikmahnya agar para rasul tersebut bisa memberikan contoh kepada kaumnya. Kalau seandainya rasul diutus dalam bentuk malaikat, maka tidak bisa dicontohi oleh kaumnya. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Ibrahim, qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mithlukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Memang benar kami seperti kalian, kata para rasul. Bedanya Allah memberikan anugerah kepada kami, Allah memberikan wahyu kepada kami. Adapun dari sisi manusia sama seperti kalian. Oleh karenanya Nabi Nuh alaihissalam tatkala dipaksa, ya, mereka mengatakan kamu manusia seperti kami, kamu bukan malaikat. Maka apa jawaban Nabi Nuh alaihissalam? Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak. Kata Nabi Nuh alaihissalam, aku tidak mengatakan aku memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak mengatakan aku mengetahui ilmu ghaib, aku tidak tahu ilmu ghaib. Dan aku ini bukan malaikat, aku seperti kalian, kata Nabi Nuh alaihissalam. Karena seandainya kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dari kalangan malaikat, maka tidak ada ujian. Diutusnya rasul untuk menguji kaumnya beriman atau tidak. Kalau yang diutus malaikat semua orang beriman. Dan tidak ada ujian tatkala itu. Demikian juga Nabi Muhammad SAW berkata sebagaimana perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Karena orang-orang kafir Quraisy menuntut Nabi seperti malaikat. Menuntut untuk membukakan ini, mengeluarkan mukjizat-mukjizat. Nabi mendatangkan sebagian mukjizat, namun tidak semua yang mereka tuntut Nabi datangkan. Karena Nabi datangkan semuanya mungkin tidak ada ujian. Oleh karenanya perlu ada ujian, ada mukjizat, tapi tidak semua yang seperti mereka inginkan. Oleh karena Nabi Muhammad SAW menjawab, "Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki harta seluruhnya. Mereka ingin istana dari emas, ingin bermacam-macam dari emas. Katakanlah aku tidak memiliki perbendaharaan Allah, itu milik Allah semuanya. Wala alamul ghaib, dan aku tidak mengetahui ilmu gaib.
Masa depan aku tidak tahu. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan aku seorang malaikat. Dari sini kita sadari para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesalahan sebagian orang yang mereka berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini Nabi berlebih-lebihan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Sungguhnya aku adalah hamba Allah, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sering mensifati Nabi dengan penghambaan. Bahkan dalam tempat-tempat istimewa, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tatkala kasus Isra dan Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan telah memperjalankan Rasulnya, tapi Allah mengatakan telah memperjalankan hambanya. Karena Nabi Muhammad selain dia seorang Rasul, dia seorang hamba. Dan dia dipuji dengan penghambaan, karena tidak ada yang bisa menghambakan dirinya kepada Allah sebagaimana penghambaan Muhammad SAW kepada Allah. Siapa yang bisa beribadah seperti penghambaan Nabi SAW, yang beribadah sampai kemudian kedua kakinya bengkak, hatta tatafattara qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak-bengkak sampai pecah-pecah karena salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memuji, ya, menyebutkan sifat penghambaan Nabi pada tempat-tempat yang istimewa seperti masalah Isra Mi'raj. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini tempat istimewa. Contohnya seperti Allah tatkala dalam konteks menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan Al-Qur'an. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu tentang apa yang aku turunkan kepada hambaku, ini waktu istimewa, tantangan kepada orang-orang musyrikin. Dan beberapa tempat seperti itu Allah menyebutkan tentang sifat penghambaan. Ini menunjukkan Nabi SAW adalah manusia, bukan sebagaimana yang digambarkan oleh sebagian orang. Benar Nabi SAW bercahaya. Kata Allah sirajan munira. Jadi maksud Allah bercahaya tersebut adalah cahaya hidayah. Bukan tubuh Nabi mengeluarkan cahaya sebagaimana yang dipersangkakan oleh sebagian orang. Nabi sebagaimana nabi-nabi yang lain. Nabi sebagaimana yang tidak diriwayatkan Nabi Adam, Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang seperti malaikat, tidak ada. Mereka manusia biasa, waktunya meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan meninggal dan mereka juga akan meninggal. Oleh karenanya Nabi SAW memiliki sifat-sifat manusia. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada mereka, innama ana basyarum mithlukum. Aku ini hanyalah, lihat innama di situ dalam bahasa Arab artinya hanyalah. Aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya. Bedanya aku diberi wahyu. Bedanya aku diberi wahyu, kalian tidak. Meskipun Nabi SAW memiliki beberapa mukjizat, tetapi secara global dia manusia biasa. Karenanya Nabi SAW sakit sebagaimana manusia yang lain sakit. Bahkan sakitnya para anbiya seperti sakitnya Nabi lebih parah daripada sakit manusia biasa. Karena orang semakin beriman semakin berat ujiannya. Kemudian Nabi SAW buang air sebagaimana manusia yang lain buang air. Nabi menyuruh sahabat membawa air untuk beristinja. Nabi menyuruh sahabat untuk membawakan batu untuk beristijmar. Ada kotoran yang keluar dari Nabi SAW dan Nabi membersihkannya. Tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang bahwasanya Nabi tidak ada kotorannya. Begitu keluar kotorannya maka ditelan bumi. Tidak perlu dibersihkan. Adapun Nabi meminta air hanya untuk kasih contoh saja. Ini tidak benar. Nabi benar-benar, ya, Nabi benar-benar buang air. Sebagaimana Nabi SAW juga sebagai sifatnya manusia menikah. Dan demikian para rasul. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad dalam surat Ar-Ra'd. Dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Berarti para nabi menikah sebagaimana nabi-nabi yang lain. Sebagaimana manusia yang lain, para nabi juga punya anak-anak sebagaimana manusia yang lain.
Sampai Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan Nabi dia mendapati bekas air mani Nabi sallallahu alaihi wasallam di baju Nabi. Kemudian dia garuk-garuk atau dia bersihkan air mani tersebut. Jadi seperti manusia, ada keluar kotoran, keluar air mani ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sakit. Rasulullah SAW juga makan dan minum ya. Rasulullah SAW juga makan dan minum. Rasulullah SAW juga kepanasan. Tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya badan yang keluar cahaya sehingga tidak punya bayangan. Kenapa? Cahaya matahari mental dengan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekuatan cahaya matahari masih kalah dengan kekuatan cahaya Nabi sehingga mental cahaya tersebut sehingga tidak ada bayangan tatkala Nabi berjalan. Ini tidak benar. Kalau cahaya matahari mental Nabi tidak kepanasan, buktinya Nabi kepanasan. Nabi minta dibangunkan apa? Kemah. Nabi tatkala melempar jamarat, para sahabat menaungi Nabi dengan baju mereka supaya Nabi tidak kepanasan. Nabi punya bayangan tidak sebagaimana perkataan mereka. Buktinya Nabi SAW juga tubuhnya tidak mengeluarkan cahaya, dalam banyak hadis disebutkan. Yang dimaksud oleh para sahabat dengan cahaya artinya apa? Ya, bahwasanya cerianya Nabi SAW, wajahnya berseri-seri, kemudian cahaya petunjuk, cahaya hidayah, itu maksudnya demikian. Tapi keluar cahaya seperti lampu ini enggak benar. Oleh karenanya tatkala Nabi SAW, Aisyah waktu di rumah Nabi SAW, kita tahu hujuratnya Aisyah yang sekarang jadi kuburan Nabi. Ini hujurat Aisyah ini sudah ditutup dengan tiga dinding, dan dinding yang terakhir 4 dari besi. Bagaimana kecilnya rumahnya Aisyah, rumah yang pendek, sampai kalau seorang masuk rumah tersebut tangannya bisa megang pelepah korma di atas, atapnya di pelepah korma bisa dipegang. Rumah yang sangat sederhana, kecil. Sampai-sampai Nabi SAW tatkala ingin sholat malam, Aisyah sedang tidur di hadapan Nabi SAW dengan menjulurkan kedua kakinya. Kalau Nabi ingin sujud, maka Nabi menyentuh kedua kaki Aisyah supaya kedua kaki Aisyah dilipat supaya Nabi bisa sujud. Kalau Nabi setelah sujud, Aisyah menjulurkan lagi kedua kakinya. Kenapa? Tempatnya sempit sehingga tidak ada tempat sholat kecuali di depan kakinya Aisyah. Beda dengan rumah kita luas ya. Ada ruang ini, tapi tidak pernah dipakai sholat malam. Itu jadi masalah. Nabi SAW rumahnya kecil, dipakai buat apa? Sholat malam. Dalam hadis disebutkan, wa kanatil buyutu laisa fiha masabih. Artinya apa? Di rumah-rumah tersebut tidak ada lampu-lampunya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, kapan dia menarik kakinya? Setelah disentuh oleh Nabi baru dia tarik kakinya. Seandainya tubuh Nabi keluar cahaya, Aisyah tidak perlu disentuh oleh Nabi. Oh, Nabi mau sujud, dia tinggal tarik kakinya. Tapi Aisyah mengatakan, di rumah nggak ada lampu, makanya saya tunggu disentuh oleh Nabi baru saya menarik kedua kaki saya, karena tidak ada lampu di rumah. Seandainya tubuh Nabi bercahaya seperti lampu-lampu, Aisyah tidak perlu apa? Menunggu disentuh oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain seperti dalam riwayat, dan banyak riwayat seperti ini. Contoh dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha terbangun tiba-tiba di malam hari, maka dia pun mencari suaminya Nabi SAW. Dia cari-cari. Maka kemudian dia menyentuh kedua kaki Nabi sedang sujud. Kakinya sedang ditegakkan, berdekatan dan dalam keadaan sujud. Yang ini dijadikan oleh sebagian dalil oleh para ulama bahwasanya tatkala seorang sujud kakinya dirapatkan. Intinya Nabi megang kedua kaki Nabi sallallahu, Aisyah memegang kedua kaki. Sebelumnya Aisyah mencari-cari. Kalau ada lampu nggak perlu cari-cari, wong rumahnya kecil, langsung kelihatan. Tapi karena nggak ada lampu, maka Nabi dicari-cari oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya kita mengakui Nabi adalah Nabi yang paling mulia. Tidak ada manusia yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah pimpinan para anbiya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr." Aku adalah pimpinan seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat dan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan kemuliaan-kemuliaannya. Awwalu man yanshaq. Aku adalah orang yang pertama kali keluar dari kuburan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi sangatlah banyak. Tetapi kemuliaan-kemuliaan tersebut tidak menjadikan kita berlebihan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seakan-akan Nabi seorang malaikat. Kalau Nabi keluar cahayanya sebagaimana persangkaan banyak orang, keluar cahaya, maka Abu Jahal akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal akan beriman, Abu Lahab akan beriman. Nabi mengatakan, wahai Abu Lahab, kau tidak lihat cahayaku? Saya ini Rasulullah, buktinya cahaya keluar.
namun malah dijadikan ejekan oleh orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan, mali hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Rasul macam apa ini Muhammad yang makan makanan dan jalan-jalan di pasar? Mereka maunya rasul dari seorang dari malaikat. Karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kita mengakui keutamaan para rasul, namun mereka adalah manusia biasa, hanya saja mereka diberi wahyu oleh Allah dan mereka diberikan beberapa mukjizat sebagai bukti mereka seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pernah keluar cahaya air dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isra Mi'raj dalam waktu yang sangat singkat, banyak mukjizat Nabi. Tatkala Nabi salat, Nabi bisa melihat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tetap sebagai manusia. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga lupa dalam salatnya. Rasulullah SAW pernah lupa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana basyarun ansa kama tansaun. Wa idza nasitu fadzakiruni." Kata Nabi SAW, sungguhnya aku manusia, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau saya lupa, ingatkanlah aku. Nabi SAW juga tidak mengetahui isi hati manusia. Nabi SAW mengatakan, kalau ada dua orang datang kepada saya, kemudian mereka lebih alhan bihujjatihi, lebih kuat hujahnya, maka saya akan memberi kemenangan kepada orang yang lebih pintar berhujjah. Rasulullah SAW mengatakan, inilah Umar bitanqibi qulubin nas. Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk membongkar hati manusia. Rasulullah SAW tidak tahu isi hati manusia. Rasulullah SAW tidak tahu seluruh orang munafik. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara orang munafik kau tidak tahu wahai Muhammad, kami tahu. Kenapa? Karena kemunafikan berkaitan dengan hati. Ada orang-orang munafik yang Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad, ada yang Nabi tidak tahu. Nabi bukan malaikat. Kalau malaikat tahu isi hati manusia. Nabi adalah manusia. Oleh karena Nabi SAW meninggal, Rasulullah SAW lapar, Rasulullah SAW sakit, Rasulullah SAW makan dan minum dan buang air sebagaimana manusia yang lain, menikah, punya anak, sebagaimana manusia-manusia yang lain. Hanya saja beliau diberi keistimewaan berupa wahyu dan mukjizat-mukjizat. Oleh karenanya para hadirin, tidak boleh kita berlebih-lebihan kepada para rasul. Yang aneh, mereka meyakini Nabi begitu-begitu, maksudnya cahayanya keluar macam-macam kehebatannya. Kemudian ada yang meyakini rohnya bergentayangan. Orang bisa ketemu dengan Nabi, sekarang ini pun bisa ketemu dengan Nabi. Ini semua khurafat. Ini semua apa? Khurafat. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, adapun keimanan kepada para rasul dengan secara terperinci, maka kita beriman dengan seluruh para rasul yang disebutkan nama-namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ada 25 rasul yang Allah sebutkan nama-namanya dalam Al-Quran. Sebagiannya Allah sebutkan kisah-kisah mereka. Dan Allah sebutkan belasan rasul dalam rangkaian beberapa ayat. Dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala dari ayat 83 sampai 86, Allah menyebutkan kumpulan banyak rasul. Saya bacakan ayatnya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha. Dan demikianlah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk berhujjah kepada kaumnya. Allah sebutkan pertama Nabi Ibrahim. Kemudian kata Allah, inna rabbaka hakimun alim. Wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Kemudian kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Sudah berapa? Tiga nabi. Kullan hadaina. Masing-masing kami berikan hidayah kepada mereka. Wa Nuhan hadaina min qabl. Dan Nabi Nuh kami telah beri hidayah sebelum mereka semua. Ini empat rasul sekarang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Sudah 10. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang baik. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Sudah 14. Wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Luta. Dan Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Yunus dan Nabi Lut, kullan faddalna 'alal alamin. 18 nabi disebutkan oleh Allah dalam kumpulan beberapa ayat. Disebutkan namanya seluruhnya. Kita beriman dengan seluruh rasul-rasul tersebut.
Adapun sisa rasul yang lain Allah sebutkan dalam ayat yang terpisah-pisah. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Hud, wa ila adin akhahum huda, dan kami utus kepada kaum Ad saudara mereka Nabi Hud. Wa ila Samud akhahum Salihah, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka rasul, yaitu seorang nabi bernama Saleh. Wa ila Madyan akhahum Syuaibah, dan kepada kaum Madian kami utus saudara mereka yaitu Nabi Rasul atau Nabi Syuaib. Sudah berapa? 21. 18 tambah 3 21. Kemudian rasul yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi Adam, innallaha astafa Adam wa Nuha. Adam berarti yang ke 22. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa Ismaila wa Idrisa wa Dzalkifl kullum minas salihin. Ada yang baru di sini itu Dzulkifli dan Idris. Kemudian berarti 23 24, yang terakhir Muhammadun Rasulullah. 25 rasul Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dan kita harus beriman dengan seluruh rasul tersebut karena Allah sebutkan secara terperinci. Dan masih banyak rasul yang Allah tidak sebutkan nama-nama mereka. Kemudian di antara keyakinan kita terhadap para rasul, kita meyakini seluruh kemuliaan yang Allah sebutkan tentang mereka, seluruh mukjizat kemuliaan yang Allah sebut tentang mereka. Contohnya Nabi Ibrahim, Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim adalah khalil, adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada para rasul yang diangkat menjadi kekasih Allah, cuma dua rasul, yaitu Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam Allah sebutkan wa Ibrahim alladzi waffa, Nabi Ibrahim yang menunaikan janji-janjinya, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar menjalankan ujian Allah Subhanahu wa taala, dan ujian Allah berkaitan dengan apa yang dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya kalau kita perhatikan kenapa Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasih, karena memang kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah luar biasa, sampai hal-hal yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam relakan. Contohnya, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan seorang anak yang bernama Ismail. Antum bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah dalam waktu yang lama dan tidak punya anak. Kemudian dalam waktu yang lama tidak punya anak, akhirnya Sarah mendapat pembantu yang namanya Hajar, dan berjalanlah mereka menjalani kehidupan berumah tangga. Hajar pembantu mereka dan Nabi Ibrahim istrinya Sarah. Akhirnya Sarah kasihan melihat suaminya tidak punya anak, maka dia pun hadiahkan pembantunya Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, akhirnya punya anak Ismail, setelah mungkin puluhan tahun menantikan kelahiran seorang anak. Kita tahu bagaimana rasa cinta seorang ayah kepada anak yang dia nanti-nantikan puluhan tahun. Tentunya kecintaannya sangat besar. Ternyata setelah lahir Nabi Ismail, Allah menyuruh Nabi Ismail memisahkan dirinya dari menyuruh Nabi Ibrahim untuk memisahkan dirinya dari sang anak. Dibawalah Nabi Ismail ke biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Inni askantu dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimas shalat. Kemudian Nabi Ibrahim pun berjalan menuju tempat yang jauh ke Mekah, ke lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Kemudian dia letakkan istrinya dan letakkan putranya Ismail yang sangat dia cintai. Nabi Ibrahim mendahulukan kecintaan kepada Allah. Allah perintah dia jalankan, dan Allah puji dia pada perkara yang dia cintai. Maka dia pun mengatakan, berdoa, ya Allah, aku telah meletakkan keturunanku di suatu lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Rabbana liyuqimas shalat, agar dia mendirikan salat. Kemudian pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ujian pertama. Ujian kedua, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati anaknya sudah sangat muda, yaitu siapa? Ismail, sudah menjadi anak yang dewasa. Dan ini puncak-puncak kecintaan seorang ayah kepada seorang anak. Tatkala seorang anak sudah dewasa dan kata istilah kita sudah jadi orang, sudah bisa mewarisi ayahnya, sudah dewasa. Kalau masih kecil ya kita cinta, tetapi beda kalau sudah jadi orang, sudah gagah. Tatkala dia sudah menjadi orang dewasa tersebut, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Inni ra'aitu fil manami anni athbahuk fanzur madza tara. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Bagaimana menurutmu? Subhanallah. Bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim pada perkara yang paling Nabi Ibrahim cintai, itu putranya. Dan ujian tersebut
Allah tidak turunkan malaikat untuk mengatakan, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu, tapi lewat mimpi. Dan mimpi adalah tingkat wahyu yang paling rendah. Tingkat wahyu yang paling apa? Rendah. Kalau kita di posisi Ibrahim, mungkin kita itu mungkin mimpi anu aja lah, mimpi apa? Enggak benar. Kita tidur lagi. Ternyata mimpi lagi. Tidur lagi, mungkin masih dua kali mungkin dari setan. Mungkin kalau kita demikian. Nabi Ibrahim tidak, sekali mimpi langsung ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak kemudian protes, kemudian berdoa, ya Allah, ada enggak yang lain ya Allah? Jangan yang ini. Ini berat, ini anakku saya sangat cintai ya Allah. Yang lain deh ya Allah, enggak jadi masalah. Suruh puasa 100 hari, mau apa kek. Jangan menyembelih anak saya. Nabi Ibrahim tidak protes. Ini adalah orang yang sangat dia cintai. Maka dia pun mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pantas jika dia digelari dengan apa? Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena dia lulus dari ujian-ujian yang di situ harus merelakan perkara-perkara yang sangat dia cintai. Anak yang baru lahir harus dipisahkan, anak yang sudah dewasa harus dia sembelih. Makanya disebut dengan apa? Khalilur Rahman. Karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, terkadang Allah menguji antum pada perkara-perkara yang antum cintai. Ingat itu. Ada seorang baru beli mobil, sudah kumpulkan uang selama 10 tahun beli mobil bagus, tahu-tahu mobilnya ketabrakan, hancur. Allah uji imannya. Dia cinta sama mobil atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu orang Indonesia sangat cinta kepada mobil ya. Baru disenggol sedikit mobilnya, hatinya tersentuh. Baru disenggol sedikit, yang sakit hatinya, bukan mobilnya. Oleh karena dia pun mengelus-elus mobilnya ya. Istrinya enggak pernah dielus, mobilnya dielus tiap pagi. Kenapa? Karena cintanya kepada mobil luar biasa. Terkadang mobilnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya dapati seorang diuji luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya yang cerdas, anak semata wayang, laki-laki sangat cerdas luar biasa. Kemudian sekolah kedokteran, begitu setelah wisuda meninggal dunia. Gimana orang tidak goyang? Benar-benar Allah uji orang seperti ini. Kalau kita diuji belum tentu sanggup. Oleh karenanya pantas jika Nabi Ibrahim dikatakan apa? Khalilur Rahman. Disuruh sembelih anaknya, bukan suruh orang nyembelih anaknya. Dia disuruh nyembelih anaknya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, oleh karenanya di antara keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia adalah Khalilur Rahman. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, Inna Allah ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Lau kuntu muttakhidan khalila minan nas lattakhadhtu Abu Bakrin khalila. Kata Nabi SAW, Allah menjadikan aku kekasih sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim kekasih. Tidak ada nabi-nabi yang lain dianggap khalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kekasih Allah, tapi istilah khalil itu kekasih yang tinggi. Nabi mengatakan Allah menjadikan Ibrahim khalil sebagaimana aku dijadikan khalil. Kalau saya boleh mengambil khalil selain Allah dari manusia, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Walakin sahibukum khalilur rahman, tapi aku kasih Allah. Maka Nabi tidak menjadikan khalil selain dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan para anbiya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti Nabi Musa alaihissalam, Allah menyebutkan di antara keistimewaan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa, berbicara langsung. Allah panggil Nabi Musa di sebuah gunung Tur Sina, kemudian Allah berbicara dengan Nabi Musa, dialog. Inni ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Kata Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa, diajar adab oleh Allah Subhanahu wa taala, buka dua sendalmu wahai Musa. Sungguhnya kau berada di tempat yang suci. Diajari adab terlebih dahulu. Nabi Musa lepaskan kedua sendalnya. Kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Wa ana ikhtartuka." Aku telah memilih engkau sebagai seorang rasul. Fastami' lima yuha. Maka dengarkanlah wahyu yang akan disampaikan kepada engkau. Apa wahyu tersebut? Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku sungguhnya aku adalah sembahan. Aku adalah Allah sesembahan yang tidak ada sembahan yang berhak kecuali disembah kecuali aku. Kata Allah, sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku. Maka fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa kallamahu rabbuhu, maka Rabbnya berbicara dengan Nabi Musa. Ini diantara keistimewaan Nabi Musa alaihissalam.
Di antaranya nabi-nabi yang lain seperti Nabi Daud alaihissalam. Kata Allah, wasakharna ma'a Daud al-jibal, kami menjadikan gunung tunduk kepada Nabi Daud. Yusabbihna wat tayr, gunung-gunung tersebut bertasbih. Demikian juga burung-burung bertasbih bersama Nabi Daud. Kemudian contohnya seperti Nabi Sulaiman. Allah berikan banyak kelebihan, mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Kata Allah, wali Sulaiman ar-riha guduha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu 'ainal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Sulaiman punya awan atau punya angin yang berhembus, ya, di pagi hari, syahr wa rawahuha syahr, sebagaimana larinya kuda selama sebulan kecepatannya, ya, cepat seperti perjalanan sebulan, dan baliknya juga seperti perjalanan apa? Sebulan. Ini luar biasa, ini mukjizat Nabi Sulaiman. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, dia naik awannya tersebut bersama anak buahnya. Jadi tidak perlu seperti kita butuh pesawat, kemudian butuh dipanaskan mesinnya, kemudian butuh persiapan untuk kemudian di atas tiba-tiba hilang. Sebagaimana yang terjadi sekarang. Tidak, Nabi Sulaiman tidak, ya. Awannya turun sendiri, dia tinggal naik kemudian jalan. Pesawatnya Nabi Sulaiman lebih canggih daripada pesawat tercanggih zaman sekarang ini. Awan yang terbang sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman alaihissalam. Empuk, ya. Awannya empuk, mudah dinaiki oleh Nabi Sulaiman, bawa pasukannya kemudian terbang untuk mengecek negaranya. Kalau pesawat canggih apapun, namanya pasti tidak enak, ya. Pasti ada bisingnya, ya. Pasti ada menusuk telinga, macam-macam lah, namanya penuh kekurangan. Adapun pesawat Nabi Sulaiman awan yang begitu hebat. Kemudian di antara keajaiban Nabi Sulaiman, Allah menjadikan tembaga luluh kepada Nabi Sulaiman. Jadi kalau disentuh oleh Nabi Sulaiman, maka dia menjadi luluh, mudah untuk dibentuk oleh Nabi Sulaiman. Mau dibikin pedang, mau dibikin apa, jadi lembut seperti tanah liat, mudah bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Disentuh langsung tunduk kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya para jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Para jin bekerja, baik jin yang baik maupun jin setan, ifrit, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ada yang tugasnya ini, ada yang menyelam, ada yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, semuanya tunduk, membangun ini, membangun anu. Mihrab, tamathil, semuanya dibangun oleh jin-jinnya Nabi Sulaiman. Di antara keistimewaan Nabi Sulaiman, ulimna mantiqat tayr, bisa berbicara dengan hewan. Allah sebutkan Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan-hewan, bisa berbicara dengan burung. Dia punya pasukan hewan, punya pasukan manusia, punya pasukan burung, punya pasukan hewan. Di antaranya mendengar perkataan semut, ya. Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ini ajaib. Bagaimana semut yang begitu kecil didengar oleh Nabi Sulaiman. Semutnya enggak pakai mikrofon, enggak, ya. Dia di bawah. Namun Nabi Sulaiman bisa dengar pembicaraan semut. Kita aja semut lewat di telinga kita, kita enggak dengar dia ngomong apa. Jalan di sini kita enggak, dia jalan aja kita enggak tahu dia ngomong, apalagi kita mendengar omongannya. Tetapi tatkala Nabi Sulaiman melewati wadi naml, lembah semut, maka semut ada yang berteriak, ya ayuhan namlatu udkhulu masakinakum, wahai semut-semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junudu, jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menginjak kalian. Fatabassama dhahikan min qawliha, maka Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa tatkala mendengar perkataan semut ini. Menakjubkan semut ini. Bagaimana sang semut, ya, bisa berbicara menyebut Nabi Sulaiman, hati-hati kalian diinjak sama Sulaiman. Berarti semut kenal Sulaiman. Sulaiman aja mungkin baru ketemu sekali, dia sudah kenal siapa? Sulaiman. Kemudian bagaimana perhatian semut tersebut kepada semut-semut yang lain? Dia mengatakan hati-hati, masuklah kalian dalam apa? Rumah-rumah kalian. Bagaimana semut tersebut memberi uzur kepada Sulaiman? Dia mengatakan kalau Sulaiman injak kalian bukan salah dia, salah kalian. Wa hum la yash'urun, mereka injak kalian, mereka tidak sadar. Lihat bagaimana semut yang menakjubkan ini yang buat Nabi Sulaiman tertawa. Dan ini luar biasa. Bagaimana seorang memahami bahasa hewan.
menunjukkan hewan punya bahasa, dan Allah menjadikan Nabi Sulaiman menguasai bahasa tersebut. Dan kita yakin dengan apa yang Allah kabarkan tentang Nabi Sulaiman. Semua mukjizat Nabi Sulaiman kita yakini. Kemudian juga kita mengimani ya tentang cerita para anbiya bersama kaum mereka, cerita para rasul bersama kaum mereka. Ini juga Allah perinci dalam Al-Quran. Banyak nabi-nabi yang Allah sebutkan kisah mereka. Ada yang sangat rinci, ada yang sedikit ceritanya. Seperti kisah Nabi Adam ya. Tatkala digoda oleh iblis, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Iblis bersumpah tatkala ingin menjerumuskan Adam ke dalam kemaksiatan. Iblis mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bayangkan iblis kurang ajarnya tatkala menipu Adam. Kata Allah wa qasamahuma, iblis bersumpah. Adam kaget lihat baru sekali ada makhluk yang bersumpah di depan Adam. Wa qasamahuma inni lakuma, kalau kita pakai bahasa Arab, iblis bersumpah kepada Adam, sungguhnya aku ini benar-benar wahai Adam, sungguh-sungguh, banyak sekali disebutkan penekanannya. Ini, sungguhnya aku ini, lakuma laminan nasihin, benar-benar ya menginginkan kebaikan bagi kalian berdua wahai Adam dan Hawa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tatkala mendengar sumpah ini, Nabi Adam goyang. Kenapa? Karena ini yang sumpah ini baru sekali Adam dibohongin. Adam belum pernah dibohongin sebelumnya. Ini dia ingin bohongin Adam alaihissalam dan dengan sumpah. Wah, ini benar ini. Dan ternyata iblis benar-benar pembohong. Benar-benar apa? Pembohong. Tapi tatkala dia mengatakan, ya Adam, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wahai Adam, aku bersumpah, sungguh-sungguh aku ini benar-benar ingin kebaikan bagi kalian berdua. Maka Nabi Adam pun apa? Goyang. Padahal dia sudah tahu dilarang makan buah tersebut. Ya, maka dia pun mendekati pohon tersebut. Ini Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Kita beriman. Kemudian contohnya kisah Nabi Nuh bersama kaumnya. Kita beriman tentang bagaimana Nuh diejek oleh kaumnya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu, jadi bahan ejekan. Kemudian keluar banjir yang luar biasa di zaman tersebut. Dan ini dalil bahwasanya kalau Allah ingin mengeluarkan musibah, terkadang tidak harus ada sebab-sebab yang mendukung musibah tersebut. Sebab utama adalah kemaksiatan. Memang benar bahwasanya musibah muncul tatkala mungkin ada gempa bumi, ada gejolak gerakan kerak di bawah kulit bumi mungkin, tapi apa yang menyebabkan itu semua? Maksiat. Sehingga orang-orang sekarang lupa mengkait-kaitkan musibah dengan gejala alam, lupa bahwasanya gejala alam tersebut timbul karena maksiat. Memang benar ada gejala alam, tapi timbul maksiat. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kok bisa ada banjir? Kan semuanya waktu itu tumbuhan subur, iya atau tidak? Tidak ada hutan hutan gundul, tidak ada pembakaran hutan di zaman Nabi Nuh. Kurang kerjaan bakar hutan ya kalau di zaman dahulu, tidak ada. Tidak ada hal-hal yang bisa membuat timbulnya banjir tatkala itu. Tidak perlu. Dan memang tidak bakalan banjir, maka mereka mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Tapi karena maksiat yang mereka lakukan, Allah jadikan banjir. Oleh karenanya kalau orang ingin mencegah banjir, ingin buat ini, buat memang mungkin kurang banjir, akan timbul musibah yang lain. Selama kaum muslimin tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita imani apa yang terjadi tentang antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Demikian juga kaum Nabi Hud dengan kaumnya, di mana mereka mengejek Nabi Hud alaihissalam, meminta untuk segera didatangkan azab ya. Allah turunkan, Allah berikan angin yang sangat kencang memporak-porandakan ya tempat tinggal mereka. Kemudian kisah Nabi Saleh alaihissalam bersama kaumnya ya, tentang ontanya yang menakjubkan ya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam yang sangat panjang, Allah ulang-ulang kisah Nabi Musa alaihissalam dalam beberapa surat dengan kisah yang agak detail ya. Kita harus beriman dengan itu semua. Ini diantara bagaimana cara kita beriman kepada para rasul, yaitu beriman dengan seluruh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran secara terperinci. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini mungkin yang bisa sampaikan. InsyaAllah besok kita berbicara khusus tentang kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa itu hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
karena dia adalah Rasul kita. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Dikategorikan apa? Rasul atau Nabi? Iya. Para ulama khilaf tentang Luqman. Apakah dia seorang nabi ataukah abdun saleh? Seorang hamba yang saleh. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir merajikan dia adalah seorang hamba yang saleh karena disebut dalam riwayat-riwayat dia asalnya seorang budak yang hitam. Namun dia jadi seorang yang apa? Saleh, dan tidak ada dalam sejarah bahwasanya seorang nabi atau seorang rasul dari budak. Mereka semua dari orang-orang yang merdeka. Mereka yang dirajikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, dia seorang apa? Seorang hamba yang saleh, abdun saleh, bukan seorang nabi. Wallahu a'lam bishawab. Adapun Khadir adalah seorang nabi, dan ini dirajikan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir, kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar bahkan menulis suatu buku khusus tentang masalah ini, bahwasanya Khadir adalah seorang nabi, bukan seorang hamba yang saleh. Kenapa? Karena wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami ajarkan kepada dia ilmu dari sisi kami. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, adapun Khadir ada khilaf di antara para ulama, tetapi pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab yang dirajikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan juga dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, kitab tarikhnya, dan juga yang dirajikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama besar dari mazhab Syafi'i, dalam kitab yang khusus tentang masalah Nabi Khadir, dengan dalil bahwasanya Allah mengatakan wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepada Khadir ilmu. Oleh karenanya Khadir berkata kepada Nabi Musa sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Khadir berkata, "Ya Musa, innaka ala ilmin 'allamaka Allah la a'lamuhu wa ana ala ilmin 'allamani Allah la ta'lamuhu anta." Atau kama qala. Yaitu Khadir berkata, "Wahai Musa, engkau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau dan aku tidak tahu."
yaitu ilmu dari sebagaimana seorang nabi, dan aku di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada aku dan kau tidak tahu. Ini dalil bahwasanya Nabi Khadir adalah seorang nabi. Kemudian dalam cerita juga disebutkan bagaimana Nabi Khadir ya menyebutkan tentang suatu melakukan hal-hal yang aneh, dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti membunuh seorang anak yang tidak bersalah, merusak merusak perahu yang baik, perahu yang bagus dirusak sama dia, kemudian meninggikan atau meluruskan tembok yang bengkok. Jadi semua Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ya. Dan yang aneh bagaimana Nabi Khadir membunuh seorang anak yang tidak berdosa, sehingga Nabi Musa pun tidak sadar kemudian mengingkari lagi, dan dia padahal sudah berjanji tidak akan mengingkari, tapi karena kaget melihat Khadir membunuh seorang anak, maka dia pun mengingkari, kenapa kau lakukan ini? Dan para ulama telah sepakat, seorang wali tidak boleh dengan firasatnya membunuh seorang anak, nggak boleh. Ini hanya bisa dilakukan oleh seorang nabi. Kenapa? Dia nekat kemudian bunuh anak ini karena ada wahyu dari Allah. Kalau wali hanya sekedar apa? Firasat. Tidak boleh seorang nekat. Anak ini kayaknya jadi penjahat, saya bunuh aja sejak sekarang. Kok kamu tahu? Ada firasat. Ini tidak boleh seperti ini. Sepakat ulama nggak boleh. Ya. Ini dalil bahwasanya Khadir adalah seorang nabi. Khadir adalah seorang nabi, dan ini penjelasan Ibnu Hajar, dia mengatakan meyakini Khadir adalah seorang nabi adalah awal cara untuk melepaskan khurafat-khurafat kezindikan yang ada pada sebagian orang. Kenapa? Karena orang tatkala menganggap Khadir sebagai wali, akan timbul keyakinan wali lebih hebat daripada Rasul. Kenapa Khadir lebih hebat daripada Musa? Oleh karena sampai-sampai Ibnu Arabi memiliki keyakinan seperti Ibnu Arabi. Dia mengatakan an-nubuwatu fi barzakhin fuwaikar rasul wa dunal wali. Ya. Dia mengatakan kenabian berada di antara perantaraan. Fuwaikar rasul di atas rasul, dan duna wali di bawah wali. Jadi Ibnu Arabi meyakini tingkatan dalam syariat yang paling tinggi adalah wali, kemudian nabi, baru rasul. Ini kebolak-balik. Seharusnya kita enggak, yang paling rendah nabi, kemudian rasul, yang paling rendah wali, kemudian apa? Nabi, baru apa? Rasul. Bagaimana kemudian Khadir lebih seorang wali kemudian lebih hebat daripada Nabi Musa? Ini enggak benar. Kemudian timbullah keyakinan yang macam-macam, meyakini Khadir masih hidup sampai sekarang, ketemu dengan orang-orang, mengajarkan ilmu, mengajarkan zikir-zikir. Aneh, ya. Nabi Khadir saja berpisah dari Nabi Musa, tidak bersahabat dengan Nabi Musa, kemudian mencari teman-teman seperti orang-orang kita ini modelnya. Nabi Musa kan berpisah dengan Nabi Khadir, ya atau tidak? Berpisah. Kemudian dia masih hidup sampai sekarang, masih cari orang-orang seperti kita. Waktu di zaman Nabi tidak muncul. Padahal Nabi mengatakan semua nabi kalau ada, dia akan datang menemuiku untuk menolongku. Terjadi perang Badar, terjadi perang Khandaq, terjadi perang Uhud, terjadi banyak peperangan, Khadir tidak muncul sama sekali. Muncul sekarang ketemu dengan kiai-kiai bahlul yang mengaku ketemu apa? Khadir, ya itu. Ketemu dengan jin, itu bukan ketemu dengan apa? Khadir. Ini tidak benar, ya, karena pendapat yang kuat bahwasanya Khadir sudah meninggal dalam hadis, dan ini pendapat Imam Bukhari. Rasulullah SAW pernah mengatakan tidak ada nafsun manfusa, tidak ada satu jiwa pun setelah 100 tahun dari sekarang masih hidup, nggak ada. Dalil Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini bahwasanya setelah 100 tahun kematian Nabi tidak ada yang hidup. Kalau Khadir pun masih hidup di zaman Nabi, maka dia akan meninggal 100 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Jadi dia adalah seorang Nabi, dan dia sudah meninggal dunia sebagaimana Nabi-Nabi yang lain. Kalau dia masih hidup sekarang berarti umurnya sudah berapa ribu tahun, sejak Nabi Musa sampai sekarang, ngalah-ngalahin Nabi Nuh alaihissalam. Para hadirin, ada lagi bertanya? Silakan. Wallahu alam, ya, yang disebutkan dalam pertemuan antara Abu Talib dengan Nabi SAW bersama pendeta Buhaira atau pendeta Bahira, yang dilihat oleh pendeta Bahira, setahu lafalnya bukan cahaya kenabian tapi tanda kenabian. Tanda kenabian tersebut semacam tai lalat besar di pundak Nabi SAW, ada bulunya. Setiap Nabi ada tanda kenabiannya. Oleh karena Salman Al-Farisi tatkala bertemu dengan Nabi, dia ingin melihat pundak belakang Nabi, dan Nabi ngerti, dia ingin membuktikan ini Nabi atau bukan. Ternyata dilihat ada
tanda kenabian, dan itu yang dilihat oleh pendeta Buhairah tersebut. Oleh karena disebut dalam satu riwayat, orang-orang Yahudi mereka tahu bahwasanya pada hari ini akan lahir seorang nabi. Di Mekah ada orang Yahudi tinggal di Mekah. Maka dia pun bertanya kepada, dan mereka menyangka nabi terakhir dari Yahudi. Maka orang Yahudi ini pun bertanya-tanya kepada teman-temannya, ada nggak anak yang kelahiran di antara kalian? Karena hari ini menurut perkiraan cuaca, artinya menurut keyakinan mereka akan lahir seorang nabi di malam ini. Maka mereka bertanya kepada teman-teman mereka, Yahudi nggak ada yang lahir, tapi malam ini ada orang dari Quraisy yang melahirkan anak. Siapa? Aminah, ibunya Nabi SAW. Maka dia pun pergi ke rumahnya Nabi. Kok lahirnya bukan dari Yahudi, kok dari Quraisy? Dia kaget, oh jangan-jangan Nabi bukan dari Yahudi. Akhirnya dia pun setelah Nabi lahir dia masuk, dan dia lihat ternyata benar ada tanda kenabian itu di pundak Nabi berupa tai lalat besar yang ada bulunya. Maka dia pun pingsan karena saking jengkelnya. Disebut dalam riwayat Al-Hakim, kalau nggak salah, saya pernah baca riwayat ini. Ya. Jadi yang dimaksud bukan cahaya yang dilihat oleh siapa? Oleh pendeta Buhairah, tetapi tanda kenabian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, maka sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.